Bab 1301, Hao Weiren. Aiden sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat Hao Weiren di sini. Yang lebih mengejutkan lagi adalah rambut Xuanbis sangat lembut, dan sepertinya sangat bergizi selama periode ini. Hanya pada anjing kuning besar, mata Aiden berubah. Dia merasakan aura hukum di atasnya dan segera menjadi waspada. Mata lesu anjing kuning besar itu menatap Aiden dengan sedikit kegembiraan, tapi kemudian dengan cepat menjadi tenang. Wah, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Ini seperti ketika teman lama bertemu, Hao Weiren meletakkan anjing kuning besar itu, dan pakaiannya digigit oleh anjing kuning besar itu. Dia memeluknya dengan panik, mengutuk, dan melanjutkan, dalam situasi itu, saya mungkin tidak mampu bertahan. Aiden melihatnya sekilas dan berkata, kami belum memikirkannya. Hao Weiren sangat malu, lalu dia menepuk dadanya dan bersumpah, wah, menurutku kamu sangat berbakat dan orang yang berbakat, bagaimana kalau kamu mengikuti saya? Selama aku di sini, tidak ada yang berani macam-macam denganmu. Aiden menyelesaikan serangannya dan berkata, ikuti kamu dan dikejar musuhmu. Melihat Aiden selalu menyalahkannya, wajah Hao Weiren menjadi gelap, dan tekanan biksu yang kuat itu terlepas, membuat semua makhluk hidup di planet ini gemetar. Aiden merasa bahagia dan tidak takut, dan berkata dengan tenang, pada tahap awal kekuatan besar, bisakah kamu menangkapku? Anda dapat mencoba. Wajah Hao Weiren menjadi dingin, dan tangan besarnya berubah menjadi batu giling, menutupi langit dan bumi, menimbulkan bayangan besar menakutkan yang jatuh dari langit. Tekanan yang sangat besar dan tidak dapat dijelaskan menghancurkan puncak gunung. Kekuatan-kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan pada tahap awal kekuatan besar, Yuan Ying Tianjun tidak mampu melawan, apalagi Aiden yang tidak sebaik Yuan Ying Tianjun. Ini adalah hasil dari pengekangan Hao Weiren, jika tidak, orangnya akan terlepas sepenuhnya dan planet ini akan hancur. 11. Pedang Shizio terbang ke tangannya, dan cahaya pedang yang terang membelah langit, seperti dewa dan iblis, tidak mau dipenjara oleh langit dan bumi, menghunus pedang untuk menyerang langit. Batu giling itu retak dan sosok Aiden menghilang. Hao Weiren terkejut. Meskipun dia hanya menggunakan 10% kekuatannya dengan tangan ini, dia tidak memiliki masalah untuk menghancurkan dewa surgawi jiwa yang baru lahir, tetapi Aiden dengan mudah menerobosnya. Aiden Pi ini semakin kuat. Binatang Suyin tampak ketakutan. Menarik. Kilatan cahaya melintas di mata Hao Weiren. Kekuatan Maha Kuasa mencapai langit dan bumi. Rambut Hao Weiren mengembun dan menyusul Aiden. Ruang ini langsung dipenjara, dan tekanan kekuatan besar yang tak ada habisnya melonjak seperti air pasang, dan ruang ini akan segera hancur. Boom! Tiba-tiba, aura yang membuat jiwanya bergetar meletus. Api ilahi Suzaku menyapu dan menyulutnya. Hao Weiren, yang sebelumnya begitu agung, segera berguling-guling di tanah dengan panik, memadamkan api ilahi Suzaku. Bocah mana yang berani membakarku? Jangan biarkan aku menemukanmu, atau aku akan memukulmu hingga berkeping-keping. Hao Weiren berkata dengan marah. Jangan sakiti ibuku. Setan kecil yang sedang bermain di luar segera kembali dan menatap Hao Weiren dengan marah. Api ilahi Suzaku menyala-nyala dan berubah menjadi lautan api. Ibumu? Hao Wei bingung. Wajah Aiden menjadi gelap. Hahaha, Hao Weiren bereaksi dan berguling-guling di lantai sambil tertawa, air mata mengalir di wajahnya. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan tawanya berhenti tiba-tiba. Dia memandang iblis kecil itu dengan tampang pedagang manusia yang mencoba menipu seorang anak kecil. Setan kecil itu mundur beberapa langkah dengan hati-hati. Nak, aku berubah pikiran. Aku ditakdirkan menjadi anakmu. Aku secara khusus memberinya kekayaan. Aku ditakdirkan untuk memiliki kaki nenekmu. Aiden segera menyela dan berkata, iblis kecilku sangat lucu, aku tidak tega melakukannya. Kelopak mata Hao Weiren bergerak-gerak dan dia berkata, anggap saja ini serius. Aiden berkata, apakah kamu sudah selesai berbicara omong kosong? Hao Weiren terdiam untuk waktu yang lama, menghela nafas, dan akhirnya harus berkata, sepertinya saya tidak punya pilihan selain menggunakan gerakan itu. Setelah mengatakan itu, tubuh Hao Weiren menegang dan wajahnya menjadi pucat, seolah dia sedang memusatkan kekuatan magis. Pukulan dahsyat pasti akan mengguncang dunia. Aiden menjadi serius dan melihat dia membuka mulutnya. Seluruh dunia dipenuhi dengan tekanan yang tak terbayangkan. Ayo, Aiden ada di sini. Ayo, Aiden ada di sini. Aiden ada di sini. Hao Weiren meraung sekuat tenaga, dan suaranya menyebar ke seluruh planet, penuh teror dan ketakutan. Ini seperti Caihu bertemu serigala. Hao Weiren lari dengan cepat. Brengsek, ribuan kata diringkas menjadi dua kata ini. Hao Wei ini sangat jahat, karena sangat licik. Sungguh memalukan bagi biksu perkasa itu. Apa? Aiden ada di planet ini.
Dikatakan bahwa di antara hadiah dari klan Luo, ada juga kemampuan mengajar yang kuat. Cepat, segera blokir Evening Star. Para biksu di Death Star sangat bersemangat seolah-olah mereka baru saja diberi suntikan darah ayam. Untuk sementara waktu, seluruh biksu bintang senja dimobilisasi, termasuk Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, dan melancarkan pencarian besar-besaran. Aiden, kamu mati kali ini. Wang Quanzong juga berada di Death Star, mengertakkan gigi dan berkata. Tidak lama kemudian, Aiden, yang sedang menggendong Suzaku kecil yang naif, ditemukan dan dikelilingi oleh orang-orang. Aiden tersenyum pahit dan mengutuk 18 generasi leluhur Hao Weiren di dalam hatinya. Hei hei. Hao Weiren menyaksikan adegan ini secara rahasia dan merasa sangat bersemangat. Guk guk. Dia menghalangi pandangan anjing kuning besar itu dan langsung digigit anjing itu. Pada akhirnya, anjing kuning besar itu berjongkok di atas kepala Hao Weiren, mengangkat kepalanya, menyipitkan matanya, dan memandang Aiden, yang dikelilingi oleh para biksu dari seluruh planet. Saat ini, Death Star telah memasang jaring. 11. Aiden berteriak. Dentang. Dengan pedang Sisio di tangan, kekuatan harta karun spiritual setengah langkah meledak, dan teknik pedang waktu hebat digunakan, dan energi pedang abu-abu sangat melimpah. Reinkarnasi. Aura pembusukan dan pembusukan menyelimuti tempat itu. Seluruh dunia tampaknya bereinkarnasi, hidup dan mati bergantian, memadamkan semua vitalitas. Dia tersingkir dengan lompatan berdarah. Para biksu di sepanjang jalan terbang keluar dan jatuh ke tanah berlumuran darah. Namun tak lama kemudian, sosok itu berhenti. Jaring besar muncul di kehampaan dan menutupi dirinya. Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir muncul dan mencibir, saya tahu Anda akan melarikan diri ke sini. Ini adalah jaring kosong. Ia bahkan dapat menjebak kekosongan. Anda tidak dapat melarikan diri dengan sayap Anda. Boom, Aiden terus memukul, dan guntur serta kilat meledak di sekujur tubuhnya. Tidak ada gunanya, kamu tidak bisa lepas dari amarah. Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir ini tampak percaya diri. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Pada pukulan ke-10, tinju Aiden memadatkan hukum guntur dan meledak dengan keras. Jaring kosong yang dikatakan untuk memenjarakan kekosongan itu hancur, dan bahkan ruangnya pun hancur. Aiden menyerang ke depan, meninju tubuh Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir dengan satu pukulan, membunuhnya. Bahkan Void Net tidak bisa memenjarakannya. Hao Weiren menyaksikan secara diam-diam dan diam-diam terkejut. Jaring kosong ini, jika dia menekan budidayanya ke level Aiden, tidak akan ada kemungkinan untuk membebaskan diri. Bab 1302, Harta Karun Abadi. Bukankah Hao Ming Tianjun adalah lawannya? Hao Weiren terkejut lagi. Hao Ming Tianjun adalah Yuan Ying Tianjun tua. Dia telah stagnan selama ribuan tahun di tahap tengah Yuan Ying. Namun, akumulasinya sangat besar. Bahkan beberapa orang kuat di daftar naga bukanlah tandingannya potongan oleh Aiden dengan satu pukulan. Jiwa yang baru lahir meraung, berlumuran darah, dan meledak dengan kekuatan 10 kali lipat. Itu menyebar secepat air pasang, dan ruang itu dihancurkan. Boom! Guntur ilahi abadi terkondensasi menjadi tombak di tangan Aiden, meledak dengan kekuatan yang menghancurkan dan menembus jiwa yang baru lahir. Meskipun anak ini memiliki tingkat budidaya ramuan emas, fondasinya terlalu buruk. Apakah ini untuk menciptakan jiwa baru lahir tingkat surga? Hao Weiren berkata dengan kaget. Saat ini, di bawah restu segel, seluruh bintang senja telah menjadi Jedi dengan planet sebagai akarnya. Dengan menggunakan kekuatan besar sebuah planet, bahkan Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir di puncak pun akan terbunuh seketika. Aiden tentu saja tidak bisa menolak. Sosoknya bergerak cepat, bergerak di antara para biksu untuk melihat Arancar. Reinkarnasi. Teknik pedang waktu hebat digunakan lagi, dan cahaya pedang abu-abu jatuh, sepertinya mengganggu reinkarnasi semua makhluk hidup di dunia. Darah, daging patah, dan tulang patah berterbangan kemana-mana saat Aiden terus menerobos. Banyak penguasa surgawi jiwa yang baru lahir merasa cemas. Aiden tidak menghadapi mereka secara langsung, tetapi menggunakan keterampilan cerdas dan pemboman terus-menerus untuk memecahkan situasi sedikit demi sedikit, dan dia akhirnya akan keluar dari masalah. Aku tidak menyangka betapa liciknya orang ini. Kata penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari rumah lelang Hong Huang dengan marah. Penguasa jiwa yang baru lahir dari klan Fei Tian Yaksa, Sekte Iblis Delusi, dan klan Qin juga memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Mereka tidak menginginkan imbalan apapun dari klan Luo karena telah menangkap Aiden hidup-hidup. Aiden mengayunkan pedang Sisio dan melancarkan pukulan keras dengan Raja Jiwa yang baru lahir ini. Tubuhnya bergetar dan dia terbang jauh, meninggalkan goresan ratusan meter di langit. Kekuatan Taiyin meledak dengan hebat, berubah menjadi kekuatan yang menelan dunia. Kakak, ruang ini dengan cepat membeku, dan banyak biksu mengalami stagnasi, berubah menjadi terak es dan meledak. Hanya Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir yang menerobos kurungan dalam waktu singkat, mencibir, dan membunuh Aiden.
Tangan penyegel surgawi Taichang. Sebuah cetakan tangan besar, dengan pola dewa muncul di atasnya, sangat besar, menekannya dari langit, mencoba menghancurkan sosok mungil Aiden. Bila cahaya pedang, dengan suara nyaring, meledak dengan ujung yang tidak bisa dihancurkan, langsung menembus segel tangan besar itu, mengaduknya dengan keras, dan memotongnya. Dewa surgawi jiwa yang baru lahir yang mengambil tindakan memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Dalam kepanikan, dia terbelah menjadi dua bagian oleh pedang Aiden. Jiwa yang baru lahir juga dengan cepat dipenjara dan berubah menjadi abu sambil berteriak. Suzy, berhentilah bersikap sombong. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari klan Qin berteriak dengan marah. Ia mengorbankan senjata terlarang, yaitu sebuah cincin dengan cincin kecil yang digantung di atasnya. Jika dibunyikan akan mengeluarkan suara gemuruh guntur dan menyerang tanpa pandang bulu, menghancurkan tubuh dan jiwa banyak orang secara bersamaan. Ini adalah serangan jiwa. Wajah Aiden menjadi pucat. Bekas darah tumpah dari alisnya, dan tubuhnya membeku di udara. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari suku Qin segera sangat gembira dan mencibir, hanya dengan budidaya ramuan emas, Anda masih bisa melawan cincin guntur. Dia mendekati Aiden dan mengulurkan satu tangannya ke jantung Aiden. Namun, pada saat ini, tubuh Aiden pulih, dan cahaya menakjubkan muncul dari matanya. Fragmen-fragmen hukum itu membentuk suatu lambang hukum. Bagaimana bisa? Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari suku Qin benar-benar terkejut. Hari itu, Aiden menyambar cincin petir itu, memainkannya di telapak tangannya, lalu meledak dengan cepat. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari klan Qin terkejut. Mengetahui bahwa dia tidak dapat membunuh Aiden, dia mengangkat kepalanya dan meraung. Dia melepaskan kekuatan agungnya, berubah menjadi harimau putih, dan pergi dengan cepat. Darah klan macan putih. Tidak, itu darah klan macan putih dan manusia. Mata Aiden berbinar, klan Qin ini memang ada hubungannya dengan Baihu. Seharusnya nenek moyangnya kawin campur dengan marga macan putih dan melahirkan anggota marga yang berdarah macan putih. Menurut akal sehat, klan mereka semuanya adalah manusia monster, atau setengah monster, dan tidak diterima di dunia budidaya. Engah, pedang Sisio langsung menyusul penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari suku Qin dan memotongnya menjadi dua. Tubuh harimau putih besar itu jatuh ke tanah. Saya khawatir setelah lebih dari 10 generasi perkawinan campur dalam klan ini, darah harimau putih di tubuh akan menjadi lebih tipis dan akhirnya menghilang. Hanya sedikit orang yang kembali yang dapat melatih keterampilan klan mereka. Aiden menebak. Betapa konyolnya hal ini. Klan Qin akan menjadi klan yang mengalami kemunduran paling cepat di antara 10 klan kuno. Meskipun klan Xiao mengalami penurunan lebih dari mereka, mereka kuat di luar tetapi lemah di dalam. Aiden samar-samar menebak sesuatu. Keabadian sejati dari klan ini sudah lebih cemas daripada siapapun. Boom! Tiba-tiba, saat Aiden bergegas ke atmosfer bintang senja, dia terkena pemboman paling kejam, memotong jalur pelariannya. Aiden jatuh ke bumi, menciptakan lubang melingkar besar, dan memandang semua orang dan segala sesuatu di langit dengan mata dingin. Itu adalah penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari keluarga kerajaan, dan buku di tangannya adalah harta karun peri. Harta peri inilah yang menghalangi Aiden. Pada saat yang sama, yang lebih tidak menyenangkan lagi adalah lingkaran kurungan di planet ini yang sudah longgar telah diperkuat oleh harta karun peri ini. Nak, ikuti aku kembali ke keluarga kerajaan. Obat yang bagus untuk tubuh manusia harus memiliki kesadaran akan obat yang bagus untuk tubuh manusia. Tuan surgawi jiwa yang baru lahir dari keluarga kerajaan mencibir, ekspresinya dingin dan mendominasi yang tidak dapat ditolak. Dalam kehampaan, Hao Weiren melihat pemandangan ini, matanya berbinar, dan dia berkata, menarik, keluarga kerajaan bahkan menggunakan harta peri untuk anak ini. Harta abadi belum tentu dimiliki oleh negara adidaya, dan jumlah harta peri untuk masing-masing dari 10 klan kuno tidak akan melebihi satu tangan. Menggunakan harta abadi untuk biksu ramuan emas menunjukkan betapa bertekadnya keluarga kerajaan untuk menangkap Aiden hidup-hidup. Pada saat ini, penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari keluarga kerajaan sedang memegang harta abadi di tangannya, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Sungguh suatu kehormatan besar, yang menunjukkan bahwa keluarga kerajaan sangat mementingkan dia. Hal ini membuat dia, yang telah terpinggirkan dalam keluarga kerajaan selama ribuan tahun, merasa bahwa kesempatannya telah tiba. Selama dia menyelesaikan tugas ini dengan baik, dia pasti akan mendapatkan lebih banyak sumber daya pelatihan dalam keluarga. Memikirkan hal ini, penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari keluarga kerajaan menjadi semakin energik, merasa seperti sedang mengantarkan musim semi kedua dalam hidupnya. Harta karun abadi, sangat bagus. Aiden memandang Leng Ran dan berkata. Wajah dewa surgawi jiwa yang baru lahir dari keluarga kerajaan tiba-tiba menjadi gelap. Arti kata-kata Aiden sama sekali diabaikan olehnya. Harta abadi lebih menarik perhatian daripada dia. Meski begitu, hal itu membuatnya marah. Yang lain tampak kaget. Mungkinkah Aiden melawan Xian Bao? Tekanan yang sangat besar saja sudah membuat jiwa mereka gemetar.
Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin mereka masih memiliki keinginan untuk bertarung? Saya khawatir Anda belum pernah mengalami kengerian harta karun abadi. Segera, Anda akan menyesali keputusan Anda. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari keluarga kerajaan mencibir. Harta peri di tangannya tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang lebih menyilaukan dari matahari. Bab 1303, Kekuatan Hukum. Seluruh bintang malam dipenuhi dengan keluasan pada saat ini. Ia ditutupi dengan aura seperti peri. Miliaran makhluk hidup gemetar, menatap kelompok cahaya yang menggantikan matahari di langit. Kekuatan harta abadi sangat menakutkan. Harta karun tingkat ini sudah diukir dengan kekuatan hukum. Bahkan harta peri terlemah pun tidak dapat bersaing dengan harta spiritual terbaik dan akan hancur dalam sekejap. Kekuatan hukum muncul dan memadat menjadi lampu hijau kemasan. Itulah aturan emasnya, sangat tajam, dengan kekuatan serangan luar biasa. Hukum emas langsung menyerang Aiden, dan luka langsung muncul di tubuh Aiden, mengeluarkan banyak darah. Tubuh suci Taiyin berputar, dan kekuatan darah melonjak, menyembuhkan luka, tetapi alis Aiden berkerut, dan dia merasakan firasat akan sesuatu yang buruk. Lukanya baru setengah sembuh, dan hukum emas mengikis kekuatan garis keturunannya dan memperlambat kemampuan penyembuhannya. Hukum adalah kekuatan paling menakutkan di alam semesta ini, mengandung kekuatan tertinggi. Bahkan hukum yang paling rendah pun tidak dapat ditolak oleh darah dan daging. Inilah sebabnya mengapa makhluk abadi dan makhluk lainnya adalah dua tingkat kehidupan. Ini bahkan lebih besar daripada kesadaran Yuanying Tianjun dan para biksu yang berkuasa. Begitu nafas hukum itu keluar, ratusan juta makhluk akan roboh dan mati. Latihan untukku. Aiden meraung dengan marah. Hukum angin, hukum guntur, hukum kematian, hukum-hukum bulan, dan hukum matahari muncul seketika, memancarkan aura kuno dan tak terduga, melebur menjadi satu, dan berkembang menjadi tungku hukum, menyempurnakan hukum dari emas. Kenapa ada begitu banyak hukum di tubuhnya? Ini adalah pertama kalinya para biksu melihat Aiden telah menguasai begitu banyak hukum. Mereka semua tampak ngeri, dan mata mereka penuh cemburu. Saya tidak sabar untuk menggantikan Aiden. Para biksu dari 10 suku kuno memahami secara mendalam bahwa begitu Aiden menerobos ke alam kekuatan besar dan menguasai begitu banyak hukum, dia akan mampu memadatkan benih taonya secepat mungkin. Memikirkan hal ini saja sudah membuat kulit kepalaku kesemutan. Benih tao yang dipadatkan oleh begitu banyak hukum akan sangat menakutkan. Anda harus tahu bahwa leluhur abadi keluarga Anda hanya mengendalikan paling banyak 3 hukum. Wajah Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir dari keluarga kerajaan menjadi gelap. Dia mengaktifkan harta karun abadi dengan gila-gilaan dan melancarkan serangan lagi ke arah Aiden. Kali ini, hukum bumi. Setiap helainya memiliki berat 1 juta kilogram, seperti gunung suci. Menekan dengan kuat, tubuh Aiden langsung terbelah, sejumlah besar darah tumpah, dan semua otot dan tulang di tubuhnya akan hancur dan roboh sepenuhnya. Tungku hukum hampir runtuh. Kengerian undang-undang ini terletak pada bobotnya yang sangat berat. Kaisar abadi penekan penjara di era kuno Yao adalah kaisar abadi pembuktian Tao tipe tunggal yang dipadatkan dengan hukum buatan bumi, namun kekuatan tempurnya termasuk yang terbaik di antara kaisar abadi. Tubuh abadinya yang menekan penjara dapat menghancurkan sebuah planet dengan setetes darah, dan berat seluruh tubuhnya dapat mengubah ruang dan waktu. Aiden melawan dengan gigih, memaksa runtuhnya tungku hukum untuk menstabilkan dan menyempurnakan hukum bumi. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari klan Feitian Yaksa dan Sekte Iblis Delusi semuanya memiliki niat membunuh di mata mereka, dan mereka ingin membunuh Aiden sementara Aiden tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Kamu layak menyakiti ibuku. Suara kekanak-kanakan dari asisten iblis kecil kini telah berubah menjadi seorang gadis kecil berusia 3 tahun, mengenakan ikat pinggang dan kunci keabadian. Wajahnya yang putih dan lembut sungguh lucu, tapi sekarang wajah kecilnya penuh amarah. Dengan tangan di pinggul, tubuh kecilnya menghalangi kerumunan penguasa surgawi jiwa yang baru lahir. Di mana kamu nak? Keluar dari sini. Penguasa jiwa yang baru lahir dari klan Feitian Yaksa tersenyum kejam dan meraihnya dengan satu tangan. Boom! Setan kecil itu membuka mulutnya dan menyemprotkan aliran api ilahi Suzaku, yang langsung membakar orang-orang ini. Ah! Api macam apa ini? Aku tidak bisa memadamkannya. Para penguasa surgawi jiwa yang baru lahir ini menjerit dan berubah menjadi abu manusia dalam perjuangan mereka yang putus asa. Semua orang memandang iblis kecil yang semanis boneka porselen, dengan ketakutan yang mendalam terpancar di mata mereka. Ini, binatang lilin yin dalam kegelapan memiliki mata yang jernih. Dia merasa kekuatan darah di tubuh iblis kecil itu tidak lebih lemah dari miliknya sama sekali. Dari mana Aiden sialan ini mendapatkan garis keturunan yang menantang surga?
Binatang Suyin patah hati dan memutuskan untuk membantu iblis kecil itu dan mengenali wajah asli Aidenpi, jadi dia mendekat secara diam-diam, menunjukkan ekspresi seperti saudara ipar yang memiliki hubungan keluarga dengan keponakannya. Si kecil, Bang, brengsek, binatang Suyin langsung dipukuli, dan dia mengutuk dalam pikirannya, dikejutkan oleh kekuatan iblis kecil itu. Ini hanyalah monster yang baru lahir, sangat menakutkan. Sialan, aku bisa merasakan kalau ini adalah monster dengan darah yang sangat tidak wajar. Untuk menculik anak monster ini, dia bahkan melepaskan integritas moralnya. Hao Weiren memikirkan iblis kecil yang memanggil Ibu Aiden, dengan ekspresi malu di wajahnya. Apakah saya semakin tua, atau apakah saya tidak cukup membiarkan diri saya pergi? Bu, ayolah, usir orang-orang jahat itu. Setan kecil itu mengepalkan tangan kecilnya yang berdaging untuk menyemangati Aiden. Boom, tungku hukum bergetar, dan hukum bumi dan emas secara bertahap disempurnakan dan menjadi bagian dari Aiden. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari keluarga kerajaan merasa ngeri, monster macam apa anak ini? Hukum ketiga, hukum api, meledak dan menekan Aiden. Tungku hukum bahkan tidak menyerap perkembangan ini. Aiden menunjukkan senyuman menghina. Hukum matahari sedang berjalan, dan karakter kuno muncul, memadatkan aura yang menghancurkan masa lalu, sekarang dan masa depan, dan membakar semua dewa dan orang-orang. Setan di langit. Hukum api ini langsung menyerah dan terserap di hadapan hukum matahari, yang tingkatnya lebih tinggi dari dirinya sendiri. Ini, Yuan Ying Tianjun dari keluarga kerajaan gemetar ketakutan, matanya penuh ketakutan. Kekuatan tiga hukum harta peri dari klan kerajaan Kuan ini sebenarnya tidak mampu menargetkan Aiden. Hukum emas dan hukum bumi menjadi bagian dari tungku hukum. Setelah Aiden menyerapnya sepenuhnya, dia mengendalikan dua hukum lagi. Luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Penindasan kekuatan garis keturunan menghilang, dan aura menakutkan meledak. Itu adalah perasaan tertekan yang datang dari tingkat kehidupan. Meskipun Aiden bukanlah makhluk abadi, pada saat ini, banyak orang merasa bisa melihat makhluk abadi berdiri tinggi di atasnya, menghadap keabadian. Luar biasa, luar biasa. Hao Wei cemburu. Benih Tao yang dipadatkan dengan begitu banyak hukum akan sangat menantang surga. Dia bergumam, dikatakan bahwa bahkan orang kuat yang telah memadatkan benih Tao akan langsung dihancurkan di depan makhluk abadi sejati. Tetapi jika benih Tao yang terkondensasi sangat menantang surga, bahkan jika dia tidak menjadi makhluk abadi sejati, dia akan tetap membenci makhluk abadi yang sebenarnya. Mata anjing kuning besar dengan senyuman nyaring itu juga meledak dengan kecerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tampilan dekadennya tersapu, dan untuk pertama kalinya, potensi menakutkan Aiden terlihat jelas. Kekuatan hukum juga muncul di tubuhnya, memancarkan aura yang menakutkan, tetapi ia langsung menahannya. Guk-guk. Anjing kuning besar itu menggonggong beberapa kali. Saya tahu. Hao Weiren memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Kamu ingin membudidayakan monster yang akan membuat 15 makhluk abadi gemetar. Tapi, menegosiasikan perdamaian itu mudah. Hao Weiren menengadah ke langit dan menghela nafas, berkata, 15 orang tua busuk itu, demi kepentingan egois mereka sendiri, secara sewenang-wenang menentukan masa depan wilayah bintang Changlan, dan menyebabkan banyak orang jenius berakhir dengan sedih. Setiap orang yang selamat dari masa lalu membenci mereka, tetapi mereka telah menelan benih Tao yang tak terhitung jumlahnya dalam puluhan ribu tahun terakhir. Masa hidup mereka telah melampaui batas 100.000 tahun, dan benih Tao mereka terus meningkat. Harapan terlalu tipis. Bab 1305. Tanah leluhur keluarga kerajaan. Pada saat ini, seorang pria yang telah tertidur selama beberapa tahun yang tidak diketahui sadar kembali, memancarkan aura pembusukan dan penuaan, dan suaranya sangat dingin. Roh dari tombak berbentuk tiga telah jatuh. Siapa yang melakukannya? Suara kemarahan menyebar ke setiap sudut tanah leluhur klan kerajaan, membuat seluruh anggota klan bersujud di tanah dengan ekspresi saleh di wajah mereka. Patriark kontemporer dari klan kerajaan Kuan, seorang pria yang telah memadatkan Taoismenya di puncak kekuasaan dan telah hidup selama lebih dari 6.000 tahun sangat ketakutan. Jika orang lain melihatnya, mereka akan terkejut. Leluhur. Kepala keluarga klan Wang Quanzun, tampak penuh hormat dan tidak berani menarik napas. Semua status, kekuasaan, dan pengaruh yang dimilikinya diberikan oleh lelaki tua busuk di hadapannya ini. Terlebih lagi, lelaki tua yang berpenampilan busuk dan tidak tahu malu ini, seperti lelaki tua yang merangkak keluar dari kuburan tua, hanya dia yang tahu betapa menakutkannya itu. Sekali pandang bisa membuat bintang meledak. Wang Quanzun menceritakan sebab dan akibat dengan gemetar, dan dia ketakutan sepanjang waktu. Kesadaran yang membusuk ini sepertinya tertidur lelap, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan Wang Quanzun tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Begitu saja, setelah beberapa saat, kesadaran dekaden ini berkata, tombak berbentuk tiga adalah senjata yang menemani saya dalam pertempuran seumur hidup di tahun-tahun awal saya. Saya harus menemukannya kembali apapun yang terjadi. Ya.
Wang Quanzun menjawab. Mundur saja. Kesadarannya membusuk ini seperti orang tua yang baru saja mencerna makanan dan sedikit mengantuk. Wang Quan pergi dengan hormat, dan segera kembali ke wajah agungnya di mata orang luar, tampak seperti dia yang mengendalikan segalanya. Bintang malam. Aiden memegang tombak berbentuk tiga dengan ekspresi menarik di wajahnya, tetapi di mata orang lain, dia tampak seperti iblis dan menyeramkan. Sudah jelas dengan sendirinya apa artinya harta peri, bahkan harta tanpa raut senjata, bisa diperoleh oleh Aiden. Itu membuat mereka gemetar dan mereka hanya ingin melarikan diri dari planet ini. Semuanya, kenapa kamu tidak tinggal dan mengobrol baik-baik? Aku enggan melepaskanmu. Aiden berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan harta peri meledak, dan tombak berbentuk tiga berubah menjadi gunung suci, seukuran benua. Pukulannya keras, menyebabkan seluruh bintang senja bergetar keras, memercikan debu yang menutupi langit, dan dengan cepat menyebar dari dua tingkat, membentuk lingkaran sempurna. Bumi retak dan gunung berapi meletus. Pemandangan ini seperti akhir dunia. Banyak biksu yang tenggelam oleh gunung berapi, dan mereka yang tingkat budidayanya lebih lemah berubah menjadi abu. Melarikan diri. Dengan hanya memikirkan hal ini, semua orang mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari bintang kejora, tetapi segera, mereka ditutupi oleh Skynet besar dan tidak dapat melarikan diri dari planet ini. Jaring yang digunakan untuk memenjarakan Aiden pada akhirnya merugikan diri sendiri. Saya tiba-tiba teringat sesuatu, istri saya melahirkan. Bukan hanya istriku, tapi ibuku juga melahirkan. Selamatkan hidup kita. Beberapa biksu berlutut di tanah, bersujud dan memohon belas kasihan. Aiden menatap mereka dengan dingin, dan menekan gunung suci di tangannya. Ketika diangkat, sebuah lubang melingkar besar muncul di tanah, berisi mayat-mayat yang hancur menjadi bubur. Aiden, aku akan bertarung denganmu. Beberapa biksu yang mengetahui bahwa mereka tidak dapat melarikan diri menjadi sangat ganas dan menggunakan kekuatan magis mereka untuk menyerang Aiden. Aiden menggunakan telapak tangannya, hukum api muncul, dan tombak berbentuk tiga berubah menjadi naga api. Ruang di sekitarnya sangat terdistorsi, dan pilar api meletus. Dalam sekejap, sebongkah abu jatuh. Ini adalah abu dari Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, mereka bukanlah benda fana, mereka jatuh di suatu tanah. Dalam 10 tahun, tanah ini pasti akan menjadi tanah subur, dan energi spiritual akan melonjak. Dikatakan bahwa segala sesuatu dilahirkan untuk memberi makan manusia, tetapi manusia tidak memiliki imbalan apapun ke surga. Hanya setelah kematian energi spiritual dan kemampuan para beku ini akan kembali ke dunia ini. Sepertinya kamu ingin meninggalkan planet ini. Aiden tersenyum dingin. Wow, prinsip emas muncul, dan tombak berbentuk tiga berubah menjadi pedang raksasa emas, sangat ganas dan menebas langit. Dengan kicauan, di mata ketakutan semua orang, langit terbelah, dan formasi sihir semua orang hancur total. Para biksu ini sangat gembira dan meninggalkan planet ini satu demi satu. Di antara mereka adalah biksu dari 10 klan kuno teratas, seperti klan Qin dan klan Wang Quan, yang sedang memikirkan cara membunuh Aiden sepenuhnya di lain waktu. Tapi begitu mereka setengah jalan melarikan diri, mereka merasakan ketakutan yang luar biasa dan kulit kepala mereka mati rasa. Cahaya pedang melintas di langit, dan tubuh orang-orang ini terbelah menjadi dua dan jatuh kembali ke bumi. Pikiran spiritual Aiden menyebar, dan dia melihat sosok seorang kenalan, dengan senyuman lucu di bibirnya, langsung muncul di hadapannya. Di mana kamu akan melarikan diri? Orang ini adalah Lin Yi, yang berkata dengan suara yang dalam, Aiden, jangan melangkah terlalu jauh. Dengan harta abadi di tangan, Aiden jelas bukan tandingannya. Aku bertindak terlalu jauh, apa yang dapat kamu lakukan? Mata Aiden menunjukkan niat membunuh. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan gunakan harta peri. Ayo bertarung secara terbuka dan jujur. Mata Lin Yi bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Maumu? Aiden mengetahui taktik agresif Lin Yi, mencibir, dan meletakkan harta peri untuk sementara. Dalam kegelapan, ada banyak aura kuat yang tertidur, selalu siap menyerangnya secara diam-diam. Tinju Singa Tianxin. Tepat ketika tombak berbentuk tiga ditarik, Lin Yi memimpin dan menyerang Aiden dengan kekuatan magis terkonsentrasi tanpa memberi waktu pada Aiden untuk bereaksi. Aiden juga meninju, dan kekuatan guntur dan kilat langsung mengembun, meledak dengan kekuatan yang menghancurkan. Boom, tinju Lin Yi langsung hancur berkeping-keping, dan seluruh lengannya meledak. Kekuatan yang menakutkan menghancurkan seluruh vitalitasnya. Mustahil. Lin Yi memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya, dia tidak menyangka Aiden begitu kuat. Kemudian seluruh tubuhnya meledak, dan bahkan jiwanya hancur. Jenius yang menduduki peringkat kedua dalam daftar harimau dan pasti akan menjadi dewa surgawi jiwa yang baru lahir di masa depan, jatuh begitu saja. Aiden tidak langsung mengingat tombak berbentuk tiga itu. Dia melihat sekeliling dengan mata dingin, menunggu orang dalam kegelapan mengambil tindakan. Tiba-tiba,
Udara bergetar, nafas menjadi kabur, dan Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, yang dengan sengaja menyembunyikan wajahnya, mengambil tindakan. Ini adalah Dewa Surgawi Jiwa baru lahir yang muda dan keterlaluan, yang dapat dianggap sebagai pria muda dan berkuasa. Aiden tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan energi pedang dengan pedangnya. Pemuda kuat itu memiliki ekspresi terkejut di wajahnya dan memblokir energi pedang yang tidak siap. Aiden melepas topeng di wajahnya dengan kecepatan kilat. Ketika dia melihat wajahnya, niat membunuhnya melonjak. Ini adalah murid sejati Paviliun Taichang, dan dia datang untuk menyerangnya. Pria itu menutupi wajahnya dan mundur dengan panik. Aiden membekukan ruangan dan menyusulnya dalam sekejap, menebas dengan pedang Zizio. Aiden, saya dari kakak senior Li. Teriak murid sejati Paviliun Taichang. Tapi energi pedang tidak berhenti sama sekali, dan dia memotong kepala dengan mata bulat dengan satu serangan. Li Chuang. Aiden tidak menyangka intrik di antara murid sejati Paviliun Taichang akan mencapai tingkat ini. Saat ini, seseorang menyerang lagi. Tombak berbentuk tiga segera kembali ke tangan Aiden, dan prinsip emas muncul, meletus dengan aura tajam dan menyerang tubuh. Kamu melakukan ini dengan sengaja. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir yang melakukan serangan diam-diam melihat tombak berbentuk tiga yang menusuk ke dadanya, dan langsung bereaksi dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Sayangnya, semuanya telah berakhir, dan nyawanya terputus dalam sekejap. Jiwa baru lahir lainnya yang tidak aktif dalam kegelapan juga ketakutan. Melalui kalimat ini, mereka memahami bahwa Aiden mengetahui keberadaan mereka sejak awal. Bintang senja yang luas dipenuhi dengan darah yang begitu kaya sehingga tidak dapat larut. Angin dingin bertiup melintasi pegunungan, dan yang Anda lihat adalah bumi yang telah berlumuran darah, seperti membajak taman hingga menyapu lubang, dan telah berlumuran darah. Mengalami pembersihan besar-besaran. Bersambung.